Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Shadaqallahul azim. Al-mukarram wal muhtaramun, yang sama-sama kami hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatizah, para guru-guru mulia yang hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami. Namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Teriring doa, mudah-mudahan semua orang-orang tua kita, semua guru-guru kita, semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dipanjangkan oleh Allah dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir di tengah-tengah kita guru kita bersama Al-Mukarram Al-Muhtaram Habib Umar Mahdar hafizallahu taala wa ra'ali kulli hayatihi. Mudah-mudahan Allah sehatkan beliau, Allah panjangkan umur beliau, dan Allah luaskan rezeki beliau. Amin ya rabbal. Segenap para asatizah, para guru-guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, insyaallah semua orang tua kita disehatkan dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Raudatul Jannah beserta segenap para pengurusnya yang sudah bersusah payah menginisiasi, merencanakan hingga melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini dengan begitu meriah. Memang kita ni pacak berencana tu. Panitia lah berencana lah buat salon bagus-bagus, rupanya pernah usah ceramah hilang. Karena memang kalau ceramah ni banyak setan galak nganggu. Dia tak setuju ni kan kalau ustaz berceramah, nasihat, mulai diutak-atik. Ana nemanian. Apalagi kalau acara acara nikahan, kalau biduan nyanyi bagus. Nah giliran kita ceramah hilang bib suaranya. Jadi ganggunya, hati-hati kamu memang. Setan boleh segala ganggu kalau acara-acara media. Makanya teknisi harus standby di situ, biar setannya berlari. Tolong mudah-mudahan sambil dibenari. Ehonya di bassnya dikurangi, kak. Bassnya turunkan, naik ke angkat suaranya. Karena suara anak ini sudah bergema. Angkat suaranya. Baik Bapak Ibu, para jamaah semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Bangga saya hari ini hadir di Majelis Raudatul Jannah, melihat jamaah antusiasnya luar biasa nih memperingati peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi qori kita Ustaz Ahmad Safari sudah menyampaikan pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Walaupun suaranya juga tadi sebenarnya suara beliau ini bagus. Suaranya bagus, cuman itulah masalahnya. Kalau mic ni tak bagus, sebagus apa suara baik tak keluar. Kalau suara kami ni bagus kan sebenarnya. Bapak Ibu para jamaah semua insyaallah dimuliakan oleh Allah. Puji syukur alhamdulillah malam hari ini kita bisa sama-sama memperingati hari Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1443 Hijriah. Makanya banyak-banyak bersyukur kehadiran Allah atas semua nikmat yang Allah berikan. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan tidak kalah pentingnya adalah nikmat kesehatan. Memang Bapak Ibu sehat ini kalau belum sakit belum terasa. Nah ini nyampak Pak. Makanya anak izin tadi sama Habib duduk di pucuk kursi. Anak Senin yang lalu jatuh di trotoar Pak. Jadi kaki anak turun nak masuk ke parkiran mobil, nak masuk mobil, kaki kanan turun masuk lubang, kaki kiri masih di pucuk. Jadi kaki ini terlipat macam ini langsung berdeprak, ditindih oleh badan anak. Ini anak sudah tidak bisa bawa mobil lagi, kemarin bengkak ini sudah kecil. Ini kemarin bengkaknya besarnya, sudah anak dibawa ke Jakarta.
sama Habib Mahdi bin Muhammad bin Ahmad bin Jain bin Zahab. Karena kebenaran kakak beliau Habib Istaan Nagib itu dokter ortopedi, ahli ortopedi dan kepala rumah sakit siaga. Jadi kemarin ngadep sama Pak Haji Alim, dikasih ongkos tiket sama beliau, dikasih duit untuk berobat, disuruh bawa ke Jakarta. Diperiksa di ronsen, alhamdulillah posisinya bagus, cuman mengsil. Apa mengsil nih bahasa Indonesia? Tahu tak ibu mengsil? Iya, payah pun lebih mana dah acak bahasa Indonesia. Mengsilnya tidak pada tempatnya, berubah ya. Tidak pada tempatnya, bahasa Palembang mengsil. Iya, mengsil, berubah sedikit dia nih, ya tak? Ternyata sakit dikit baik, cuman mengsil baik macam ini, susahnya sudah bukan main. Berjalan susah, duduk susah, tegak lama belum pacak, masih ngilu badan kaki anak. Makanya anak ceramah dari hari pertama, pakai kursi. Aturan anak-anak izin tidak ceramah waktu pertama kali nyampak tu. Jaku anak izin, anak tidak bisa ceramah. Ngapa Ustaz? Kaki nyampak, anak tunjuklah fotonya, kaki anak bengkak. Dijawab oleh jemaah, kan yang sakit kaki Ustaz, mulut masih sehat. Mak itu dulu. Benernya memang yang sakit ni kaki, mulut masih sehat, ngoceh. Akhirnya alhamdulillah ya. Makanya kita jenguk guru-guru kita, cak dulu ya almarhum Ustaz Taufik. Sakit-sakit masih tausiah. Bukan mereka tuh maham ngomong nafsu karena apa nak kata, tapi memang itulah panggilan jiwa. Karena hiburan kami para ustaz-ustaz, para baik, para kiai ini, ya ceramah inilah rihlanya. Jadi kalau duduk di rumah tidak nyampe ke ilmu tu malah justru pening kepala kita. Kalau kita pernah dulu nonton videonya Habib Munzir Al-Musawa, lagi dibaring ke pakai impusan, tetap memimpin majelis taklim majelis Rasulullah. Ngapo? Karena kecintaan para guru-guru kita itu kepada majelis, sehingga mereka terkadang melupakan kesehatan diri mereka sendiri. Makanya doa ke Habib, doa ke guru-guru kita, panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal. Beriring salam dan salawat tercurahkan kepada junjungan kita suri tauladan umat, sosok manusia yang paling agung. Beliau adalah manusia yang luar biasa, walaupun beliau manusia biasa seperti kita. Qul innama ana basarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakan ya Muhammad, ana basarun mislukum, aku manusia biasa seperti kalian, tapi kata Allah yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Kata Rahul, cuman bedanya aku diberikan wahyu oleh Allah bahwa Tuhan yang kalian sembah dan Tuhan yang aku sembah, ilahukum ilahun wahid, adalah Tuhan yang satu. Jadi kalau Rasulullah makan ya kita makan, Rasulullah kita minum ya Rasulullah minum. Kalau kita sedih ya Rasulullah sedih. Termasuk salah satunya peristiwa Isra wal Mi'raj ini. Kenapa? Karena Allah ingin menghibur Rasulullah SAW. Karena pada saat itu Rasulullah sedih. Cak mana tak sedih Pak, paman yang mengasuh beliau dari kecil meninggal. Rasulullah lahir, bapak sudah meninggal dunia. Besar dikit umur 5 tahun, emaknya meninggal dunia, Siti Aminah. Dimakamkan di Abwa, salah satu kota antara Yastrib dengan Mekah. Diasuh oleh kakek beliau Abdul Muthalib. 8 tahun 10 bulan umur Rasul, Abdul Muthalib meninggal lagi. Siapa yang asuh Rasul? Abu Thalib ini, saudara kandungnya Abdullah bin Abdul Muthalib, bapaknya Rasulullah SAW. Abu Thalib ini sayangnya bukan main sama Rasulullah, Bapak Ibu. Dia selalu mendahulukan Rasulullah ketimbang anaknya. Kemana-mana Rasulullah ini dibawa sama Abu Thalib ini. Beliau berdagang ke Sam, dibawa Rasulullah berdagang. Saking sayangnya Abu Thalib ini dengan Rasulullah. Karena pernah satu dalam perjalanan berdagang ke Sam, di tengah jalan Abu Thalib beristirahat. Tiba-tiba keluar seorang pendeta bernama Buhairah. Pendeta ini nanya sama Abu Thalib, "Man siapa budak ini?" Dijawab Abu Thalib, "Waladi, anak aku." Atau pendeta ini ngomong, "Bohong, bukan anak kau ini. Jangan bohong, ini bukan anak kau. Kalau menurut kitab yang kubaca ini," kata pendeta ini, "budak ini lahir, wong tuanya sudah meninggal dunia, bapaknya sudah meninggal dunia." Benar, kata Abu Thalib, beliau ini adalah anak saudaraku, bapaknya sudah meninggal dunia. Kalau benar dari kitab yang kubaca ini bahwa beliau ini calon nabi penutup akhir zaman, bawalah balik, jangan kau bawa ke Sam, karena orang kafir Quraisy sedang mencari beliau ini, nak dibunuh oleh mereka. Itu ceritanya.
Jadi Abu Thalib ini melindungi Rasulullah bukan main Bapak Ibu, dari ancaman orang-orang kafir Quraisy. Nah yang nyagoi Rasul ini meninggal, sedihnya bukan main. Terus yang kedua Rasul kehilangan Khadijah. Bu, Khadijah ini Bu, seorang wanita pengabdi yang luar biasa. Khadijah tidak bisa makan sebelum Rasul makan. Khadijah tidak pernah tidur sebelum Rasul balik. Rasul berapa kali mendapati Khadijah tertidur di depan pintunya karena Rasul telat baliknya. Itu Khadijah nian, Khadijah dulu beda dengan Khadijah sekarang. Laki belum balik dia makan, laki belum sampai dia tidur, perutnya kenyang. Laki balik kelaparan nih. Cuman caknya malam ini makan berasa cak gitu ya. Jadi mana ya, itu manggen itu panitiaannya ya. Itu Khadijah ini istri tercinta Bapak Ibu. Istri tercinta yang sangat disayangi dan cintai sama Rasul meninggal dunia. Ditanya Rasul sama sahabat, ngapung kau cinta nian sama Khadijah ya Rasulullah? Kata Rasulullah, di saat wanita-wanita kafir mendustakanku, Khadijah lah yang membenarkan aku. Di saat wanita-wanita lain menjauhiku, Khadijah lah yang mendekatiku. Makanya Rasul cinta mati nian dengan Khadijah. Luar biasa cintanya ibu Rasulullah kepada Khadijah ini. Sampai-sampai Rasul tidak menikah lagi semasa Khadijah masih hidup. Dalam kitab Risalah Nabawiyah karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri dicatatkan bahwa Rasul tidak pernah menikah lagi semasa Khadijah masih hidup. Kapan Rasul melaksanakan praktek poligami? Setelah Khadijah meninggal dunia. Menikahlah Rasul dengan Saudah. Dalam riwayat ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 80 ya umur Saudah waktu itu. Jadi Rasul itu lama menduda, sudah Khadijah meninggal, baru kawin dengan Saudah, umurnya 70-80 tahun. Kalau bapak-bapak sini bini mati, mbak gadis kamu Rasul. Ya dah? Karena Rasulullah tidak pernah bertindak sesuai dengan nafsunya, tetapi Rasulullah melakukan sesuatu sesuai dengan wahyu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan sedikit-sedikit nyual ke nama Rasul, Jadi Rasulullah ini cintanya bukan main sama Khadijah. Meninggal Pak. Sedih Rasul Pak. Amul Hazm disebut dengan tahun kesedihan. Ditinggal oleh paman, ditinggal oleh istri tercinta. Nah saat itulah Rasul ini berjalan ke Taif, nak ngibur diri. Sampai di Taif lebih parah ternyata penduduk Taif ini dari penduduk Mekah. Kenapa? Penduduk Taif bukan cuma ngatoi dan mengejek Rasul, mereka malah melempari Rasulullah dengan batu. Dalam riwayat dijelaskan ada sebuah batu yang mendarat di pelipisnya Rasul, lalu kemudian mengucurkan darah segar, membuat malakut jibal, malaikat penjaga gunung ngamuk, marah. Ya Muhammad, ini penduduk Taif sudah kurang ajar. Biarkan kami timpo ke gunung yang besar ini biar mereka musnah galau. Apa kata Rasul? Jangan. Kage ada anak turunan mereka yang bakal beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya akhlak junjungan kita Rasulullah. Tak kata Bapak manusia sesabar Rasulullah tidak ketemu mana. Tidak ketemu mana manusia sesabar Rasulullah, disakiti, dicaci, dimaki, dihina, tapi beliau masih maafkan. Beda dengan kita, disenggol dikit benak nujang. Iya kan? Dijeliti dikit benak ngamuk. Rasulullah dilempari, dibabeti, dipukul, masih beliau maafkan. Tapi ingat, yang penting yang disakiti diri beliau. Tapi kalau yang disakiti Allah dan agamanya Allah Subhanahu wa taala, Rasul jelas, tegas. Beda dengan kita nih, kalau urusan pribadi nak ngamuk, kalau agama dilecehkan kita tidak baik. Itulah bedanya kita dengan Rasul. Karena kita dengan Rasulullah ini bedanya cuma sedikit memang, tidak terlalu banyak Pak. Kalau Rasulullah tuh makannya sedikit, kalau kita ini sedikit-sedikit, nah itulah sedikit bedanya. Jadi kalau Rasulullah makannya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit, maka kalau Rasulullah tedoknya sedikit, kalau kita ini sedikit-sedikit, sadar kan lu? Alhamdulillah. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit sedekah, kalau kita sedekahnya sedikit. Itulah beda kita dengan Rasul, sedikit cuma sedikit bedanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, singkat cerita Rasul balik lagi ke Mekah. Balik lagi ke Mekah, lagi duduk dan lagi santai.
tiba-tiba Rasul dijemput malaikat Jibril. Aku ini sesuai dengan tema Mari kita tingkatkan sholat berjamaah di masjid dan musola untuk mempererat hubungan silaturahmi serta ukhuwah Islamiyah. Kalau ceramah ini tidak boleh keluar dari tema, ribut panitia kayak gitu. Jadi mana caranya pokoknya diselo-selo ke setuluk dengan tema ini ya. Ringkat cerita dijemput malaikat Jibril naik buruk. Buruk ini sejenis kuda, warnanya putih tapi punya sayap. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Naiklah kau pucuk punggung buruknya. Kata Rasul, kaget dulu. Aku nak siap-siap dulu. Kata Jibril, tak usah lagi. Kita sudah ditunggu. Kita sudah ditunggu. Apa hikmahnya? Hikmah pertama, kalau dipanggil oleh Allah, jangan banyak ego alasan. Sudah dipanggil sama Allah, tinggal ke segala gawe, datangi. Rasul dipanggil oleh Allah, tinggal segala gawe. Naik pocok buruk langsung ngancap. Dari Masjidil Haram ke Palestina, naik ke Sidratul Muntaha. Kita mah itulah juga. Kami tidak pernah dipanggil Allah, Ustaz. Nah, berarti kamu tidak ngerti. Ajan itu bukan panggilan muadzin. Ajan itu panggilan Allah. Allahu Akbar. Itu Allah manggil. Mangkonya harus besar-besar. Manggil tuh harus besar-besar. Kalau manggil pelan-pelan, itu bukan manggil namanya. Manggil sudah besar-besar, masih banyak yang kopok. Kalau ada kedengeran kupingnya. Iya kan? Dipanggil besar-besar, lagi masih banyak ada kedengeran kupingnya. Makanya anak kalau ceramah juga lah cerewet, mic anak-anak bagus nian, speaker anak-anak bagus nian. Ngapo? Ceramah ni jelas lagi tak masuk, apa lagi suara tak jelas. Ngapo ketahu serius lagi. Ceramah ni kita jelas lagi tak masuk. Nah, apa lagi ceramah tak jelas, selesai. Aku mengas, perut aku lapar, kamu ngantuk. Ini ngapo suaranya tak ada masuk kan? Dipanggil jelas-jelas, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi kita banyak tak dengar. Yang begawi masih begawi, ya kan? Yang bisnis masih bisnis, yang masak masih masak. Tak kalah kita tinggal ke gawe kita. Padahal Allah manggil. Rasulullah dipanggil sama Allah, tinggal seluruh urusan. Mi'raj Rasul, terbang dari Isra, dalam perjalanan Isra itu Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu Isra. Mi'raj itu dari Masjidil Haram, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Alhamdulillah, ana sudah megang batu tempat Rasul bertijak sebelum Mi'raj. Ana sudah sholat di tempat Rasulullah sholat, ngimami para nabi-nabi terdahulu. 2018 ana berangkat ke Masjidil Aqsa. Ana sholat di sana, ana jingok batu tempat Rasul bertijak, ana sholat di tempat Rasul sholat sebelum beliau Mi'raj menuju Sidratul Muntaha. Yang belum berangkat, ana doakan mudah-mudahan diberangkatkan oleh Allah ke Palestina. Ada 3 perjalanan sunnah ini, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Kalau belum berjalan ke 3 tempat ini, kaget dulu nak ke tempat lain ibu. Tapi kalau sudah berjalan di 3 tempat ini, berarti kalian sudah melaksanakan perjalanan sunnah. Lajulah kamu nak kemana-mana. Nah, sudah alhamdulillah. Tidak usah takut-takut bu, Pak. Ada rezeki berangkatlah. Wong galak ngomong, ngapain nak ke Palestina, ngandun mati baik. Kita tidak ke Palestina, masih mati di sini ya. Iya kan, banyak kan dengar kabar mati. Tak ganti urusan, berangkat. Anak 2018 memang benar. Di sana nak nahan emosi, nak nahan hati. Wong Israel itu mau senapang kalau nak masuk ke perbatasan itu baik, diperiksa gitu. Bukan main mereka, nak masuk masjid baik. Kalau mereka tak galak buka ke pintu, dah acak masuk gitu. Bukan baca Masjidil Haram, ngongkang-ngongkang kaki masuk. Beda Masjidil Aqsa Pak, pintunya ditutup, dijaga oleh tentara Israel. 45 ikok nah. Kapan dia belum buka ke? Dah acak kita masuk, duduk di situ. Memang emosi juga aku sebentar nak tangan nih, cuma aku jengok seten tu panjang nian ni. Mati aku kena balik, aku ke Palembang gerok bae. Bukan main, perjuangan di Palestina itu luar biasa Pak memang. Makanya kalau kamu belum berangkatlah sana. Kuburan-kuburan para nabi-nabi banyak di Masjidil Aqsa sana, Apa namanya mihrab, tempat Maryam ibadah, tempat Nabi Zakaria itu ada di Palestina. Banyak situ kuburan, ada ke makam Nabi Allah Musa alaihissalam, Datang anak ke sana, kuburan apa namanya para nabi-nabi, para rasul-rasul banyak di Palestina itu. Singkat cerita, Nuzul Mi'raj ke Sidratul Muntaha, dipanggil oleh Allah. Ngapo? Nerimo perintah sholat. Awalnya sholat ini 50 waktu.
Waktu Rasul turun dari Sidratul Muntaha ke langit ketujuh, bertemu Nabi Allah Ibrahim. Ditanya sama Nabi Allah Ibrahim, ya Muhammad, apa yang diwajibkan kepada engkau dan umatmu? Kata Rasul, aku dengan umatku selalu sholat 50 waktu. Diam Nabi Allah Ibrahim. Turun ke langit ke-6, bertemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, hai Muhammad, apa yang diwajibkan kepada engkau dan umatmu? Kata Rasulullah, aku dengan umat aku disuruh sholat 50 waktu. Geleng Nabi Musa, ya Muhammad, mintalah pengurangan. Tak sanggup umat kau 50 waktu. Karena Nabi Musa sudah jajal, umatnya sepekan cuma sekali sholat. Itu banyak yang tidak ada keleweran, banyak yang tidak melaksanakan ibadah, cuma sepekan sekali. Mangko umat Nabi Muhammad nak 50 kali, tak bakalan mampu ya Muhammad. Mintalah engkau pengurangan. Singkat cerita Rasul naik ke pucuk, balik lagi ke Sidratul Muntaha, bolak-balik dikurangi oleh Allah jadi 5 waktu. 5 waktu Nabi Musa ngomong, naiklah lagi ya Muhammad, minta pengurangan. Kata Rasulullah, jadilah wahai Musa, maluan aku. Malu Pak Bu, dari 50 nganyang-nganyang jadi 5. Makanya ibu kalau nganyang jangan keterlaluan. Harga 50 dia hanya 5.000, marah jualan. Mana ibu nganyang nih, embek lah baik ini enak. Ya Rasulullah be malu Pak, dari 50 jadi 5. Lagi Rasulullah malu, tak lagi aku ya Musa, jadilah aminna wa ata'na, aku akan sampaikan kepada umatku. Tiba-tiba ada suara dari langit, ya Muhammad, 5 waktu yang dilakukan oleh umatmu tetap kuhitung 50 waktu. Man ja'a bil hasanati falau asru amsalihah. Siapa datang kepadaku dengan satu kebaikan, balasannya 10 kali lipat. 5 dikali 10, 50. Inilah hebatnya umat Nabi Muhammad ini. Ngawe ke cuman 5, dihitung 50. Itu bahaya lagi tak terpenuh masjid dengan musola, Pak. Nak menu ke masjid dengan musola tu 5 waktu ni mengasnya bukan main. Anak pernah ceramah tu, jemaahnya 3, tiangnya 8. Banyaklah tiang daripada jemaahnya, Bib. Saking kan 3 ikut ni oleh karena ada tugas kalau siko imam, siko muadzin, siko tukang nabu beduk. Habis selesai. Lewat siko, lewat galo-galo. Kapan siko demam baik tinggal 2. Tinggal muadzin, hujan gerimis pula tinggal imam dewean. Dia komat, dia nabu beduk, dia ajan, dia ngimam kedewean mamang itu. Ini 5 waktu, mak mana kalau 50 waktu. Terbayang tak kita semua? Padahal kesenangan hidup itu ada di masjid dan musola. Perhatikan perjalanan Rasul. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil. Perjalanan Rasul dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bukan jalan-jalan ke tempat lain. Jadi kesenangan hidup ini sebenarnya ada di masjid. Mangkonya benar sesuai tema ini. Salat berjamaah ini untuk mempererat ukhuwah silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. Kan Rasul katakan man ahabba yubsatallahu fi rizqihi wa yunsalahu fi asari falyasir rahimahu. Siapa yang pengen umurnya panjang, rezekinya luas, banyak-banyaklah silaturahim. Sekarang anak-anak nanyo, silaturahim yang paling lemak itu di mana? Silaturahmi yang paling sering kita ketemu di mana? Di masjid, sehari 5 kali. Jadi kalau orang rajin silaturahmi itu umurnya panjang, rezekinya luas. Ngapo? Juga kalau kita ketemu. Yang ditanya apa? Ada lokak tak? Kita kan kalau ketemu nanya, ada lokak tak? Artinya kalau ketemu tuh banyak loh. Banyak lokak. Malam ini lah kita silaturahmi. Banyak lokak. Adalah segar. Ada bolu. Ini apa ini? Sarang laba-laba. Cak sarang laba-laba. Iya, bolu coklat ini. Ada pisang. Ini apa? Ini buah silaturahmi. Dengar lagi ada bungkusan banyaknya. Nah, pocok tanggo itu kucing ngocaknya tuh. Akulah dari tadi ya ngawas-ngawas. Nah, boleh juga dulu. Ya tadi ya kenyong ada itu. Lagi ngoan Bu, Pak. Berarti ada boleh balik malam ini. Kurang apa lah kamu kira? Mayari dah. Majelis ni duduk, boleh minum, boleh makan, boleh bungkusan, boleh ilmu.
Apalagi rombongan tukang tabu nih lapar kan lo ini. Aro ini dari ngoriwe nyanyi tadi uratlah keluarin dia minum dulu jangan lupa. Lah segar. Artinya silaturahmi itu yang paling ajib ya di masjid, di musola, di langgar. Sehari 5 kali kita ketemu. Siapa yang bersilaturahmi kata Rasul, rezekinya luas, umurnya panjang. Sebaliknya, siapa yang tak galak silaturahmi, rezekinya sempit, umurnya pendek. Makanya kemarin kita tak boleh ada acara kan, jarang bertemu, jarang keluar, banyak yang mati. Iya kan? Kemarin kita kata yang keluar kan, di rumah kalau takut keluar. Ngapo? Karena kita kena wabah corona. Apa yang terjadi? Kantong buntu, banyak yang mati. Karena nak lapang ya silaturahmi. Umur nak panjang ya silaturahmi. Kamu jengok lah yang galak sholat 5 waktu di masjid itu nah, di musola. Tua-tua galau kan? Panjang umur. Jengoklah yang tak pernah keluar itu dapat kabar mati. Dapat kabar mati. Ngapa dia tidak silaturahmi? Karena silaturahmi yang paling mantap itu ya di masjid. Lah bayangkan baik, subuh ketemu. Keluar lagi kita kami masing-masing. Zuhur ketemu lagi. Masjid lagi, temu lagi. Balik lagi, temu lagi. Sehari 5 kali. Apa dah panjang umur kita? Sahabat pernah bertanya, ya Rasul, apa fadilah dari sholat 5 waktu berjamaah ya Rasul? Kata Rasul, aku nak nanya dengan kamu. Kalau ada orang mandi sehari 5 kali, kira-kira ada daki tak di badan? Bu, kalau kamu mandi sehari 5 kali, kira-kira masih ada daki tak di badan ibu-ibu? Mana ada lagi? Itulah orang yang sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Dia berjamaah di waktu zuhur, dosa dari subuh ke zuhur diampuni oleh Allah. Asar dia berjamaah lagi, dosa dari zuhur ke asar diampunkan oleh Allah. Maghrib dia jamaah, dosa dari asar ke maghrib diampun. Terus sampai dia sholat 5 waktu berjamaah di masjid, musola dan langgar, sepanjang itu dosa-dosa dia diampunkan oleh Allah. Kalulah wong setiap hari sehari 5 kali dibersihkan, dimandikan, mana ada lagi daki yang ada di badannya. Itulah fadilah sholat berjamaah itu. Dan ini tidak kita amalkan, tidak kita lakukan. Padahal Bapak Ibu para jamaah semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat berjamaah ini adalah perintah langsung yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Melalui salat berjamaah ini Pak, ukhuwah Islamiyah akan erat, ya, silaturahmi akan bagus. Kamu percarilah. Kita kalau biasa jemaah ke masjid, tahu-tahu tidak kejingoan, ditanya tak sama kawan yang lain. Kita jemaah nih ke masjid, ya. Tahu-tahu tak kejingoan, pasti ditanya kawan, kemana Pak Haji? Biasanya dia ada di situ. Kemana Buddha? Biasanya ada di sini. Itu sudah terjadi di zaman Rasul. Dulu ada seorang sahabat, namanya Sayyidina Sa'ban. Sayyidina Sa'ban ini hebatnya, 2 jam sebelum azan dia sudah nongkrong di masjid Pak. Jadi kalau azan itu jam 5, ya, jam 3 Sa'ban ini sudah di masjid. Saking hebatnya ini, ya. Kalau kita ini azannya jam 5 sampai jam 7 dah ke masjid-masjid. Sa'ban ini 2 jam sebelum azan dia sudah nongkrong di masjid. Ya. Sederhana, Sa'ban kalau datang ke masjid Rasulullah selalu ngambil posisi di sudut sebelah kanan. Ya. Ngapa dia duduk di sudut sebelah kanan? Dia tak kalah diganggu. Dia nak berzikir, dia nak berwirid. Rasul sebelum sholat biasa membalikkan badan. Sawu subuhakum wa inna taswiyatu subuh min tamami sholat. Rasul memeriksa barisan, ya. Lurus dan rapatkan saf, karena lurus dan rapat adalah kesempurnaan dari ibadah sholat kita. Kenapa Rasul membalikkan badan ini? Pertama Rasul memeriksa barisan. Ngapa? Kalau ada yang tidak rapat, disuruh Rasulullah SAW merapatkan. Dulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib ngerapatkan barisan tu, ngeluruskan barisan pakai pedang. Saking kenyang tu Pak. Kalau tidak lurus kena tebas pantat kita, jangan main-main. Harus rapat. Kenapa harus rapat? Karena kalau dia renggang, ada anak setan iblis namanya Hinzib atau Khanzab akan masuk di sela-sela saf itu menggoda sholat berjamaah kita. Dulu, sekarang tidak masuk di selo lagi lah, nguling tengah-tengah dia. Karena saf sekarang kan sudah renggang, ini sudah jarang-jarang. Jadi Hinzib tidak lagi masuk di tengah-tengah itu lah, sudah nguling dia. No, ngongkang kaki, pacak macam ini. Kemarin aku ceramah di masjid, sholatnya renggang-renggang, giliran acara rapet-rapet. Ngomong kata otak kamu tu. Kalau kamu nak renggang, yo renggang galau.
sholat renggang, yasin tahlilan rapet, acara rapet, ngobrol rapet, main gap rapet. Kan tidak masuk di akal Pak, sholat cuma 5 menit Pak. Acara ini dari habis isya sampai jam berapa? Wih, jam 10 ini. Aku ceramah tadi jam berapa tadi? 9.20. Lah nak sejam aku ini ceramah tadi. Oh, jangan ngomong tak terasa, mengas Bu, terasa aku ini. Singkat cerita Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sekali hari Rasul balik badan, Rasul membacakan sebuah hadis tahu subuh fakum, baina tasbih subuh min tamami shalah. Begitu Rasul melihat di pojok Sa'ban tak kati. Ditanya sama Rasul, aina Sa'ban? Sa'ban mana kata Rasul? Kata sahabat tak tahu ya Rasul. Kakek dulu kita mulai, kita tunggu Sa'ban. Ini hebatnya Pak salat berjamaah itu. Telat ditunggu sama Rasulullah. Ditunggu Sa'ban tak datang-datang ibu sampai kira-kira matahari hampir keluar, waktu salat subuh sudah hampir habis, Rasul memulai salat bersama sahabat. Selesai sholat Rasul tanya, siapa di antara kalian yang tahu di mana rumahnya Sa'ban? Sahabat angkat tangan, ana ya Rasul. Payung kita gari, jalanlah Rasul ke rumah Sa'ban. Alhamdulillah tidak jauh, 2 jam berjalan nyampe ke rumah Sa'ban. 2 jam berjalan dari masjid Rasul sampai ke rumah Sa'ban. Jadi kamu kalau ke masjid, ya, masjid rumah kamu lebih jauh, agak jarak tempuhnya lebih jauh, bersyukurlah Bapak, Ibu, pahala kamu lebih banyak. Karena setiap langkah kita menuju rumah Allah itu dihitung satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu guru-guru kita ngajari kalau pergi ke masjid nak salat berjamaah, jalan pergi dengan jalan balik beda ke. Ingat kan dulu kan guru-guru kita ngajari ngapa? Setiap jalan ini akan jadi saksi. Ada jemaah nanya kalau pakai motor Ustaz, kadang-kadang canggih pakai motor. Iya, kalau pakai motor dihitung tak Ustaz? Dihitung juga. Mana cara ngitungnya? Setiap tetesan bensin. Jadi kalau ke masjid pakailah motor yang agak boros. Biar pahalanya banyak. Ya nemen netes kan, no, tak terlepas kan yang selangnya, ya. Motor tak nyampe masjid, norong kamu. Jemaah ini kan kalau hobi nanya kalau aneh-aneh tu, ya. Pokoknya langkah kaki kita tuh dari sini nak pakai motor, nak pakai mobil, nak jalan kaki sama. Semakin jauh semakin besar pahalanya. Nah, misalnya masjid di situ, kamu dari sini balik jangan langsung ke sini. Putar ke dulu lewat musim 4. Nyebrang musim 6, masuk musim 2, baru balik sini. Ya kan kalau nak banyak pahala, mudah kalah sudah, jangan marah, ya. Rasul berjalan 2 jam Ibu, baru nyampe ke rumah Sa'ban. Begitu Rasul salam, Assalamualaikum. Dari jalan terdengar suara tangisan. Menjawab salamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu dibuka pintu, adalah seorang perempuan sedang menangis. Rasul tanya, apakah benar ini rumahnya Sa'ban? Dalam perempuan itu sambil menangis dan menjawab, benar ya Rasulullah. Aina Sa'ban? Kata Rasul, kemana Sa'ban? Perempuan ini menangis terseduh-seduh dan menjawab, Sa'ban tadi malam meninggal dunia ya Rasul. Masya Allah. Bapak, Sa'ban meninggal dunia, mangko dia tidak ke masjid. Kalau kita ini terbalik, meninggal baru ke masjid. Itu bedanya Sa'ban dengan kita ini. Sa'ban ini tiap hari dia ke masjid, pas meninggal baru tidak ke masjid. Kalau kita ini rumah para masjid, dipanggil tidak datang, sholat tidak kejingoan, kapan mati dibawa ke masjid. Memang kita dikati agung nih. Pak, yang begawi-begawi, kita ini begawi kalau Pak, sama aku ini juga sibuk kemana-mana. Tapi kalau aku lagi kosong jadwal, aku sholat ke masjid aku Pak. Biar wong nyingo, biar wong tahu bahwa kita ini ada. Ini tetangga nih bingung Pak kalau kita mati. Ngapo dijingok sholat berjamaah tak pernah ada. Kalau nian subuh dijingok tak katik pula. Mungkin hari Jumat, ditunggu yang Jumat lah tak kejingoan pula. Ini agamanya apa? Kali dia ke gereja hari Minggu tunggui, tak katik pula. Ujung apa dia agamanya ini? Makanya Pak, kita ini Pak, ya jangan di kantor kalau Pak, ini payah. Sholat subuh di rumah, sholat zuhur di kantor, sholat asar di kantor, maghrib masih di kantor, sholat isya di kantor, mati di sholat ke di masjid. Harusnya kalau mati sholat keluar di kantor. Inilah kepalangan kamu di kantor kan? Inilah masalahnya Pak. Sa'ban ini tidak ke masjid karena dia meninggal. Kita ini kalau meninggal baru ke masjid.
Diajan ke tiap hari, tak kalah datang ke masjid. Kapan sekali ke masjid? Paling depan imam pula. Saking hebatnya ini, Kapan dipajan ke benar-benar Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak kati yang ke masjid. Masih enggak ada cerita almarhum Ustaz Taufik Asnuri? Wong jam 9 pagi ajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wong kampung kumpul kan. Ajan apa? Wah, ini jam 9 pagi. Gilo mengkali wah. Ya terus be ajan la ilaha illallah. Selesai ajan ibu, wong kampung lah kumpul. Ujung kampung, oi wak, gila kau nih. Ajan sholat apa jam 9 ini, gila wak nih. Dia omong gila, marah wak itu. Yang gila tuh kamu. Nah ngapa kami yang gila? Aku nih ajan subuh tadi nah, pas ajan subuh. Kamu dah katik ke masjid. Giliran aku ajan jam 9, kamu ke masjid. Kamu tuh yang gila. Benar. Makanya besok jam 9 ajan kelar di situ bang. Uji wong kampung kau ajan apa jam 9 ini? Aku tak ada ajan sholat, aku ni latihan ajan. Jadi kalau wong nanya latihan ajan jam 9 ajan, kalau wong datang gila wong itu berarti ya dah. Diajan ke subuh bener-bener dia udah ke masjid, giliran diajan ke jam 9 pagi dia ke masjid. Jadi siapa yang gila? Aku apa kamu juga itu? Itu tuh saking kekeselnya Pak, saking kekeselnya. Saking kekeselnya muadzin tuh lah dipanggil Pak. Kadang itu lah marah nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, masih tidak datang. Wih lah kesel muadzin tuh berarti kamu tuh tidak datang. Dipanggil dia lah mengas. Dia lah capek manggil kita dak lah kita nak terbangun datang ke masjid. Ini Sa'ban 2 jam sebelum ajan dia sudah di masjid. Tapi ya Rasulullah kata bininya Sa'ban, sebelum meninggal dunia suamiku Sa'ban mengucapkan 3 kalimat yang sampai hari ini aku jadi pertanyaannya Rasul, karena dia belum sempat jelaskan artinya. Kata Rasul, ngomong apa bini kau? Ini Sa'ban sama kau. Sebelum meninggal dunia dia mengucapkan 3 kalimat. Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, ngapa tidak yang baru? Aduh, ngapa tidak galo-galonya? Meninggal Sa'ban. Rasul diam sesaat. Tiba-tiba Rasul nunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, baru Rasulullah menjawab. Kata Rasul yang pertama, Sa'ban ngomong, aduh ngapa tidak lebih jauh. Pak, Bu, kita nih Bu, kalau nak mati, itu diperlihatkan Bu seluruh amal soleh kita. Fa ashabul yamin atau ashabus simal, kita termasuk golongan kanan atau termasuk golongan kiri. Makanya kalau kita nengok orang meninggal itu kan beda-beda Pak wajahnya. Ada yang dia senyum, Cak Ustaz Arifin Ilham kan, percaya tidak mati, senyum bagus nian wajahnya. Karena dia yakin dia melihat surga, tempat beliau akan ditempatkan oleh Allah, senang hati. Ada juga orang nak meninggal itu matanya nyelet Bu. Ada tak orang macam itu? Bu, kalau nak mati ada orang nak nyelet macam itu? Ada kan? Ngapo itu dia yakini dia melihat neraka, tempat dia bakal ditempatkan oleh Allah. Jadi dia ketakutan. Jadi orang meninggal itu ada yang senyum, ada yang macam-macam ini, ada yang melek. Orang kedip-kedip tak kate belum mati itu berarti. Mati ke pulau. Mana yang main kedip-kedip gimana? Belum mati main kedip-kedip tuh. Ngapo kan diperlihatkan tempat dia mangkonya ibu, bapak, mohon maaf jangan menonton sinetron kamu tuh. Uang kalau tempat orang meninggal, jangan galak muka-muka rainyo. Kita ni galak kekanjian. Kalau ada orang meninggal, galak ini pakai kain panjang kan. Di sini diunjuk kain tipis. Nah, yang nerawang itu tak boleh, tak benar. Tanyalah sama Habib. Tutup ke pakai kain panjang. Kenapa tak boleh dibuka? Bu, kalau sinetron tuh dia tuh ecak-ecak mati, mangko jadi tutup cuma batas sini. Kalau tutupnya tak bernapas dia. Jangan galak nonton di sinetron, Yang benar tutup nian dengan kain panjang seluruhnya. Dan kalau bukan keluarga terdekat, bukan anak, bukan istri, bukan suami, dah usah dibuka-buka rainya tuh. Ini awak tetangga sebelah rumah datang, agak datang lagi. Sering nian bib, anak jingok macam itu. Dapat datang muka kiai, kapan datang muka kiai. Kenapa tak boleh, ibu? Siapa yang menjamin kondisi mayit ini? Anak-anak nanya, tetangga meninggal. Ibu buka rainya. Ibu jingok, bibirnya mengot. Misalnya, kita kan tak tahu keadaan meninggal. Begitu ibu buka, bibirnya mengot. Kira-kira anak-anak nanya. Jadi omongan ibu apa tidak?
Jadi omongan ibu apa tidak? Tapi kalau anaknya muka, kalau lakinya muka, tidak bakal ceritanya keluar. Tapi kalau ibu begitu muka, mulai, ngaku, kau tidak tadi ke rumah itu, ngaku, aku tadi muka rainya. Jadi mengot baby. Yang diajak ngomong ini kebenaran pula memang benci dengan yang meninggal tadi. Dijawab ini, memang nian dia tuh semasa hidupnya ini. Kan jadi gibah Pak Bu. Ngerti dulu dari ceramah gini. Bu, budak kecil lagi ngerti aku ceramah, apalagi kalau kamu udah ngerti keterlaluan berarti kamu tuh. Budak kecil lagi ngerti nah ceramah gini. Kan jadi kita ngomongin aibnya mayit Bu. Kita tidak pernah tahu mungkin keluar darah dari hidungnya, keluar darah dari kupingnya, atau ada hal-hal lain. Makanya kalau kita datang ke tempat jenazah, datang doakan selesai. Kalau ada nak diinjak-injak kan, tidak usah dikit muka, kayak dijebelinya baru tahu. Baca tidur kamu. Tidak usah dibuka-buka, karena kita tidak pernah tahu kondisi mayit itu bagaimana. Kita tidak pernah paham. Kalau kita doa ke baik sudah selesai. Ya? Ikut ibu, kalau laki misalnya meninggal dunia, kalau nak nyium, nak meluk, ciumlah sebelum dimandi ke. Kalau sudah dimandi gak usah lagi dicium, batal wuduknya. Ya? Ustaz aku ni cinta apa? Kalau cinta lagi hidup ni nak urusi. Ini lagi hidup, laki kamu kampar ke giliran mati cecak nangis. Nanti laki kamu, sudah lama kamu apa hidup kamu marah terus. Makanya banyak lanang mati duluan dari betina ngapu makan hati. Bukan makan hati kena marah baby, makan hati nak bini tak boleh. Oh, gebuk ibu-ibu sini jangan main-main kamu ni. Kamu ni boleh lah, malah jam 10 lewat masih seger kali. Jam 12. Gila, benar tu. Jam 12 tahan kamu. Kamu bahaya aku balik dah tahan. Apa ibu yang dimuliakan oleh Allah? Ya, singkat cerita, Sayyidina Sa'ban ini mengucapkan, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Kata Rasul, waktu dia nak meninggal, Sayyidina Sa'ban ini diperlihatkan oleh Allah balasan setiap langkah kakinya menuju masjid itu. Setiap langkah kaki dia menuju masjid itu satu pahala diberi oleh Allah. Semakin jauh dia berjalan, semakin banyak pahala yang dia dapatkan. Makanya Sa'ban ngomong, aduh, ngapalah tidak lebih jauh lagi. Maksudnya itu, cubalah lebih jauh lagi dari 2 jam itu. Pacak lebih banyak aku dapat pahala. Kita ni kan kalau tak pacak dites, Pak Bu, kalau kamu pacak ngetes mati dulu. Nyesel kamu rumah kamu paraknya dekat masjid sini. Ya, galaklah kamu sholat ke Masjid Agung jalan saking kepengen jauhnya kita berjalan ini. Atau kata Habib tadi pas balik muter-muter dulu biar sampai rumah baru. Semakin banyak pahalanya diperlihatkan nyesel Sa'ban, aduh, ngapalah tidak lebih jauh lagi. Yang kedua kata Rasul, Sa'ban ngomong, aduh ngapa tidak yang baru. Waktu itu Sayyidina Sa'ban ini kan 2 jam sebelum azan sudah di masjid. Jadi dia berangkat dari rumah itu jam 12, paling telat jam 1 malam. Rasul berangkat dari rumah itu jam 12 malam, Bu. Tahulah deh Madinah ini dingin. Musim dingin kan. Sa'ban ini pakai jaket 3 lapis. Sikok baju, sikoknya jaket, sikoknya ada mantel yang baru dibeli oleh Sa'ban, dipakai 3 lapis. Dalam perjalanan menuju masjid bersama ke masjidnya Rasulullah, Sayyidina Sa'ban menemukan pengemis yang kedinginan, Pak, di kota Madinah. Sama Sa'ban dia lepasin mantelnya ini, dia berikan jaket yang nomor 2 ini tadi untuk dipakaikan kepada pengemis ini tadi. Waktu nak meninggal dunia, Sayyidina Sa'ban melihat, Bu, Pak, balasan pahala menunjukkan jaket dia yang bekas ini tadi, besarnya bukan main pahalanya. Jadi dia nyesel, ngapalah tidak kunjuk ke yang baru itu. Ngapalah cak ibu-ibu lah nak nyeleng Jumat, bapak-bapak nak galak nyeleng Jumat kan, bapak-bapak kata basah kadang kan. Apa nyeleng Jumat 2000. Aku ni ketua masjid, Pak. Galak muka celengan Jumat, isinya tak kata 2000. Pernah sekali, Pak, di masjid 100.000, Pak. Begitu kita muka ada 100.000. Jadi kita ini ahli sedekah ni. Jarang, Pak, celengan masjid 100.000, anyar pula. Barulah kita pegang, ada yang ngetok pintu masjid. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ngapa? Maaf Ustaz, salah nyelengi aku tadi itu. Alhamdulillah. Salah dia ni ngerti khutbah Jumat, tetedo nak nyabut 5.000, tercabut 100. Uji ku nasib baru sekali megang 100 dah diambil orang lagi. Aduh.
Memang kita macam itu. Kapan sedekah yang kecil dulu lah, kaget. Nah, kalau kamu mati nyesel kamu, Pak, Bu. Kenapa nyesel? Kamu tak nyingok balasan sedekah yang kamu duit celeng kan itu, atau yang kamu sedekahkan itu. Balasan pahalanya luar biasa. Apalagi sedekah ini, Pak, akan menjadi sinar penerang di alam kubur kamu. Ya? Makanya kalau kamu meninggal dunia baru kamu tahu. Ngapo? Kubur itu kan gelap kan? Kaget ada sinar datang. Kayak kamu nanya, Bu, siapa kau ni sinar? Bapak kayak nanya, siapa kau ni sinar? Puji sinar jawab, oi Pak, aku ni duit yang kau celengi waktu Jumat kemarin kau sholat. Ya salam, kata bapak ini. Ternyata celengan sedekah Jumat kita berubah menjadi cahaya di alam kubur. Bapak ini nyanyi pula, tanyanya, ngapu kau kecil nian? Bapak pula 2.000 cuma nyeleng. Ya mana terang 50.000, ada. Kamu cak lampu lah kan 50 watt terang, 100 watt terang, ada. Ya men 2.000, ya cak kunang-kunang gede-gede cuma jadilah, ya. Ini aku tuh nyintirin ketawasan, nah sudah gitu kan. Jangan 2.000 terus, 100.000. Jadi sinar tuh terang. Ini Sayyidina Sa'ban menyedekahkan jaket yang bekas, nyesel. Ngapu lah tidak kunjuk ke yang bagus ini. Ngapu? Dia melihat pahalanya itu luar biasa. Terakhir yang ketiga kata Rasul, Sayyidina Sa'ban ngomong, aduh ngapain tidak galo-galonya. Sayyidina Sa'ban ini ngawak bekal dari rumah, karena berjalankan 2 jam Pak ke Masjid Rasul, jauh. Di tengah jalan, Sayyidina Sa'ban menjumpai pengemis yang kelaparan. Sama Sayyidina Sa'ban dibelah 2 lah roti ini. Separuhnya diinjukkan dengan pengemis ini, separuh dia pegang. Waktu nak meninggal dunia Sa'ban dijengukkan Allah, balasan sedekah separuh roti ini. Nyesel Sayyidina Sa'ban. Kenapa dia nyesel? Ngapalah tidak kunjuk ke galau baik roti itu? Ngapalah tidak aku sedekah ke galau baik? Kapan kita nyeselnya? Kaget ketika kita nak meninggal dunia. Sekarang kita masih ketabasa, sekarang kita masih tak galak ke masjid, tapi kaget ketika kamu nak meninggal dunia, Pak. Ya Allah, nyeselnya bukan main gitu. Kalau kamu tak percaya, cobalah mati dulu tes. Benar tak omongan aku? Ya? Kamu jinggo mak manu no, ya Allah. Menderitanya kita ketika kita melakukan. Sa'ban ini sudah melakukan amal soleh, bukan tidak melakukan. Sudah melakukan, tapi beliau belum merasa full. Itu lagi nyesel. Mak manu kita yang ngongkang-ngongkang kaki. Sholat berjamaah ada gala, sedekahlah ida. Habis selesai Pak. Sholat berjamaah lah ida, sedekah ketawasa pula. Dia mati ngantuk. Nanti selesai. Maka melalui peringatan Isra wal Mi'raj ini, mudah-mudahan menyadarkan diri kita betapa pentingnya sholat 5 waktu ini. Sampai-sampai Rasulullah diundang langsung oleh Allah ke Sidratil Muntaha untuk menerima perintah ini. Dan ingat, awalu ma yuhasabu abdul yaumul qiyamati as-salah wa inna sunatul wa in fasadat sairul qulub. Amal ibadah kalian yang pertama kali dihisab oleh Allah itu salat. Bagus salatnya, bagus amal ibadah yang lain. Rusak salatnya, rusak amal ibadah yang lain. Setan tidak usah ngoda apa merusak zakat kamu, tidak usah merusak sedekah kamu, tidak usah merusak bacaan Quran kamu, tidak usah merusak haji dan umrah kamu. Setan iblis rusak be salat kamu, habis seluruhnya. Wa in fasadat sairul qulub. Rusak salat kamu, rusaklah seluruh amal ibadah kita. Maka daripada itu, salat jangan main-main. Belajar nian benar-benar. Saya senang di sini ada majelis taklim Raudhatul Jannah. Tadi disampaikan di sini ada kajian rutin fikih. Meloklah, hadiri, catat, bawa buku, Karena kata Habib Umar, Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Shihab, ilmu ini pecah menjangan. Tahu tak kamu menjangan? Buruan. Kapan sudah dapat nak diikat, kalau tidak dia lepas. Kita kalau dengar ceramah majelis taklim tidak nyatet, banyaklah lupanya. Mangkonya di kantong diajari Abu ya, jangan pernah tinggal pena. Setiap ada ilmu catat. Cak sekarang kamu manggut balik ni lupa kalau. Yang ku sampai ke sejam ni lupa kalau. Ngapa kita tidak nyatet? Karena kelemahan kita ni kullu insanin makanil khata'an wa nisyan. Namanya manusia ni tempatnya salah, tempatnya lupa. Hadir di majlis Raudhatul Jannah. Melok kajian yang dipimpin oleh guru-guru kita, para kiai kita. Catat mak mana belajar tentang solat, dari bab airnya, dari bab wuduknya, dari bab solatnya. Ngapa itu perlu dipelajari? Karena bab solat, bab ibadah ini banyak furu'iyahnya, banyak hilafiahnya, banyak perbedaannya. Kalau kita belajar, jadilah kita kemudian tahu, tidak sembarang-sembarangan gitu. Tahiyat misalnya contoh Bu, ada yang bergerak-gerak kan?
Ada yang mantep baik macam ini, ada yang bergerak pucuk ke bawah, ada yang bergerak macam ini. Kalau kamu tidak belajar bingung. Tapi kalau kamu belajar, misalnya belajar kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Abdullah bin Sumer, mazhabnya Syafi'i. Ana kalau nyelas ke bab salat ana sebutkan ini mazhab Syafi'i biar paham. Menurut mazhab Syafi'i mengangkat tangan itu waktu ilallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Menurut mazhab Syafi'i ilallah angkat tangan. Menurut mazhab Syafi'i makruh menggerak-gerak ke tangan. Jadi tidak boleh bergerak-gerak macam ini, Bu. Pak, mantap bayar macam ini. Menurut mazhab Syafi'i. Berbeda dengan Maliki dan Hanafi, mereka menggerak-gerakkan tangan. Ada yang pucuk ke bawah, ada yang keluar ke dalam. Jangan kamu melok-melok main-main ini, bayar. Ini ada aturannya. Kapan dia ke pucuk, kapan dia ke bawah, beda-beda. Takbir beda-beda. Allahu Akbar. Ada yang di dado. Ini Imam Malik. Imam Malik dua, Pak. Ada yang di dado, ada yang dilepaskan. Allahu Akbar. Seperti ini dilepaskan. Kalau kita ke Mekah, haji atau umroh, kita juga Mekah kan ada taruh di mana-mana tangannya. Allahu Akbar. Lepasnya baik macam ini. Itu menurut mazhab Imam Malik. Kali Imam Abu Hanifah, kata Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya kitab salat, Imam Abu Hanifah ngomong, Nasiruddin Al-Albani mengatakan guru kami Imam Abu Hanifah meletakkan tangan di pusat. Allahu Akbar. Ini Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Tapi di dalam kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Abdullah bin Sumer, mazhabnya Syafi'i meletakkan tangan antara dado dengan pusat. Allahu Akbar. Ini kalau orang belajar. Kalau orang tak belajar dia bingung. Allahu Akbar. Tengok kawan sebelah di bawah, turun kenyong. Tengok sebelah sini pucuk. Oh, jangan naik pucuk lagi. Rusak salatnya. Iya kan? Tapi kalau dia belajar tahu. Oh, ini berkunut berarti mazhabnya Syafi'i. Apa? Menurut mazhab Syafi'i sunnah salat ada dua. Ada sunnah ba'd, ada sunnah ayat. Sunnah ba'dnya Imam Syafi'i yang tidak pernah beliau tinggalkan sampai beliau meninggal dunia. Salah satunya baca doa kunut setiap salat subuh. Tapi menurut mazhab Hanafi dengan Maliki tidak katik pelajarannya doa kunut ketika salat subuh. Beda, Pak. Wuduknya cara Syafi'i beda, cara Maliki beda, cara Hanafi beda. Itu perlu belajar dengan siapa? Ini guru-guru kita, kiai-kiai kita, Kamu berdiri hendak sholat benar. Kalau mazhabnya Syafi'i nyampak ke dengkul dulu, nyampak ke tangan baru nyampak ke kening. Kalau mazhabnya Maliki dengan Hanafi nyampak ke tangan dulu. Makanya kalau kamu nyuruh di Mekah tuh, kalau sholat dia berdiri nak sujud, tangan dulu nyampak, baru dengkul, baru kening. Kalau Imam Syafi'i dengkul dulu, baru tangan, baru kening. Jadi kami tak kata mazhab Ustaz, campak ke kening dulu, pecah. Tak kata mazhab, bingung melok japu. Syafi'i nyampak ke dengkul, Hanafi Maliki nyampak ke tangan. Kamu tak melok mazhab siapa-siapa, nyampak ke dengkul, bocor, aku nampak kening kamu pecah, Nah disitulah gunanya kita belajar. Besok kita kaji malam ini, Sudah 1 jam lebih saya bertausiah, sudah hampir setengah 11, InsyaAllah mudah-mudahan manfaat. Yang penting sholat 5 waktu itulah sarana yang paling tepat untuk mempererat silaturahmi dan mempererat ukhuwah Islamnya. Mudah-mudahan tausiah dari saya ini bermanfaat. Ada salah minta maaf kepada Allah, minta ampun. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu. Walaupun tidak bisa bertemu secara langsung, sekarang dunia sudah canggih. Ini video akan di-upload sama kawan-kawan di YouTube saya. Ibu bapak bisa kembali menikmati. Jadi kalau kamu lupa apa yang kuceramah ke, buka YouTube saya, buka Instagram saya, Kemas Muhammad Ali, kamu bisa lihat lagi. Tapi kaget 2-3 hari biasanya di-upload. Karena setiap malam kan saya ceramah, 2 hari di-upload. Nah, jadi giliran. Nah, kaget ini sampai waktunya foto-foto akan di-upload di Instagram saya. Walaupun tidak ketemu secara langsung, kita bisa bertemu lewat media sosial. InsyaAllah mudah-mudahan silaturahmi tetap terjalin. Nanti panjang umur saya bisa kembali lagi ke majelis Raudatul Jannah ini dalam kondisi yang sehat, sehingga saya bisa ceramah mundar mandir. Aku ini biasa berceramah bergerak-gerak. Kalau ceramah duduk saya ini tak lemak ni, baca di penjara itu, berkengkem tak bergerak lagi. Nah, saya biasa ceramah berjalan-jalan, Bib. Ini dah acak. Lagi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lagi dicampak ke dulu, biar tidak lincai go. Mantap-mantap lah dulu je Allah di rumah kau, dah acak jalan mana-mana, InsyaAllah mudah-mudahan nanti kesini sudah sehat, ceramah bisa tegak, InsyaAllah bisa kembali bermuajahah dengan Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami minta ampun, kepada Bapak Ibu kami mohon maaf. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.